Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai perkembangan bahasa melalui hubungan sekolah dan rumah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu Rizkyanti dengan NIM 2420044, yang kedua Fatkiatur Rohmah dengan NIM 2420055, dan yang terakhir Alvina Syaharani dengan NIM 2420064. Yang pertama yaitu hubungan sekolah dan rumah. Hubungan sekolah dan rumah yang dimaksud adalah kerjasama antara sekolah dengan objek yang ada di rumah, seperti orang tua atau keluarga. Kerjasama yang dibangun atau dijalin oleh pihak sekolah dengan orang tua siswa memerlukan manajemen atau pengelolaan yang baik. Dengan adanya manajemen hubungan antara sekolah dan orang tua siswa, maka kerjasama dapat terjalin dengan baik dan terarah, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dan terlaksana. Menurut Hidayatullah, tahun 2012 mengungkapkan bahwa dalam konsep lingkungan pendidikan, maka kita mengenai 3 macam lingkungan yang dialami oleh peserta didik dalam masa yang bersamaan, antara lain lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, sekolah perlu mengkomunikasikan segala kebijakan dan pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah kepada orang tua atau wali murid dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, hubungan harmonis antara sekolah dan orang tua siswa ini semakin disadari dan dipahami sebagai pentingnya pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, hubungan ini harus terus dibina dengan baik, dan pengelolaan hubungan antara sekolah dan orang tua harus terlaksanakan dan dikelola dengan baik agar dapat mengoptimalkan operasionalnya. Kemudian yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan keluarga atau orang tua. Menurut penelitian Miswar tahun 2015 menyatakan bahwa pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya perkembangan bicara dan bahasa anak sesuai dengan tahapan usianya. Sejalan dengan penelitian Hidayah, Prabowo, dan Najmuna tahun 2013 yang menyatakan pola asuh ibu merupakan hal yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Menurut Supartini tahun 2014 juga berpendapat bahwa pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh. Faktor lain seperti usia orang tua, keterlibatan ayah, pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak, stres orang tua, dan hubungan antara suami istri. Kemudian yang C, kegiatan pembelajaran di rumah. Sebagai orang tua, kita bisa mengajarkan seperti bermain peran bersama anak, yang kedua bermain dengan benda yang disusun, dan yang ketiga bermain dengan gambar. D. Contoh kesuksesan perkembangan bahasa hubungan sekolah rumah. Hubungan antara sekolah dan keluarga pada anak. Sekolah mengajar anak dalam jangka waktu tertentu, sedangkan keluarga mengajar tanpa memerlukan waktu, atau bisa kapan saja tanpa ketentuan. Sekolah mengajarkan semua pelajaran. Yang pertama, sekolah mengajarkan muridnya untuk mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu jika kalian pintar, keluarga akan bahagia. Yang kedua, kerja bakti atau gotong royong di sekolah. Anak akan mendapatkan manfaat gotong royong, lalu anak itu menerapkan gotong royong di lingkungan keluarga. Yang ketiga, piket kelas dapat mengajarkan anak menjadi mandiri. Jenis kegiatan. Adanya kunjungan ke rumah anak didik. Kunjungan melahirkan perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu memerhatikan dan mengawasinya. Kunjungan tersebut memberi kesempatan pada si pendidik melihat sendiri dan mengobservasi langsung cara anak didik belajar, latar belakang hidupnya, dan tentang masalah-masalah yang dihadapinya dalam keluarga. Pendidik berkesempatan untuk memberikan penerangan kepada orang tua anak didik tentang pendidikan yang baik, cara menghadapi masalah, dan lain-lain. Hubungan antara orang tua dengan sekolah akan bertambah erat, dapat memberikan motivasi kepada orang tua anak didik untuk lebih terbuka dan dapat bekerja sama dalam upaya memajukan pendidikan anaknya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.